Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan, yakni nikmat sehat dan sempat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kemudian Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam tak kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir pilihan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan masuk pada waktu yang istimewa, bulan yang teramat penting, bulan yang barakah, bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamukan dengan berbagai pahala yang dilipat ganda. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini menceritakan tentang mimpi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini merupakan salah seorang sahabat Nabi di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf. Tentu seorang mimpi seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu beda dengan mimpi kita, karena beliau seorang yang sudah mendapatkan kabar gembira dari Nabi bahwa dirinya diberikan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya bacakan hadisnya. An Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bani, sesungguhnya ada 2 orang laki-laki dari suku Bani, bukan Bani tempat kita ya, ini Bani di Timur Tengah. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuha jami'an, dan mereka berdua menyatakan keislamannya, artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 orang laki-laki dari suku Bani datang bersamaan, keduanya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan, salah seorang di antara keduanya itu sangat mencintai jihad, sangat bersemangat dalam berjihad. Minal akhar, dari yang lain. Jadi 2 orang ini beda. Yang pertama sangat mencintai jihad dibandingkan dengan orang yang kedua. Kemudian fazal mustahid minhuma fashtashhida. Kemudian orang yang semangat berjihad ini dia pergi berperang sehingga dia menemui syahid, sehingga dia mati syahid. Thumma makatal akharu ba'dahu sanah. Sedangkan orang yang kedua tadi yang tidak seperti orang yang pertama mencintai syahid itu masih hidup hingga setahun setelahnya. Jadi jarak di antara mereka berdua itu setahun setelah kematian orang yang pertama. Thumma tuwaffi, lalu dia meninggal dunia. Qala Talhah, kemudian Talhah berkata, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah ila ana bihima. Kemudian dia bermimpi, Talhah bermimpi seakan-akan Talhah berada di depan pintu surga.
Dan Tolhah berada di antara kedua orang tersebut, kedua orang yang telah mati itu, dua orang sahabat yang telah meninggal tersebut. Kemudian fakharuju harijun minal jannah. Kemudian keluarlah malaikat dari pintu surga. Fa'adina lilladzi tuwaffiyal akhir minhuma. Malaikat itu kemudian mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia terakhir atau belakangan masuk surga duluan. Jadi ternyata laki-laki yang meninggal dunia belakangan, yang tidak dalam keadaan berjihad di jalan Allah, yang mungkin meninggalnya di tempat tidur karena sakit, itu masuk surga dulu. Tsumma kharaj, kemudian dia keluar. Fa'adina lilladzi nastashhid, kemudian dia mempersilahkan laki-laki yang mati syahid tadi untuk masuk. Kemudian, jadi dua orang ini meninggalnya beda ya. Yang pertama tadi dalam keadaan berperang, yang kedua dalam keadaan tidak dalam keadaan berperang. Tapi malaikat mempersilahkan orang yang wafat tidak dalam keadaan berperang masuk terlebih dahulu, baru yang orang wafat dalam keadaan syahid. Tsumma raja'a ilayya, lalu malaikat itu kembali kepadaku. Faqala, malaikat itu berkata, irji, kembali atau pulang. Fa innaka lam ya'ni lak, sesungguhnya surga ini belum saatnya untuk Anda. Dibayangkan Bapak sudah mimpi di depan pintu surga bertiga, yang dua udah masuk, tiba-tiba yang seharusnya Bapak dipanggil, disuruh pulang. Irji, kamu belum saatnya masuk surga. Kemudian ba'du fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Setelah dia terbangun, kemudian Talha menceritakan hal ini kepada manusia, kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya. Kemudian fa'ajibu lidzalika. Ajib, heran. Mereka heran terhadap hal tersebut. Setelah mereka heran, teman-teman yang diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah itu heran terhadap mimpinya Talha, maka kita lanjutkan hadisnya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memberitahukan atau mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsuhul hadits, dan menyampaikan hadisnya, menyampaikan kisah yang dialami dalam mimpi Talha, kejadian yang dialami oleh mimpinya Talha bin Ubaidillah. Faqala, maka Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jibun, min ayyi dzalika ta'jabun, atas dasar apa kalian itu takjub, heran, apa yang kalian herankan? Faqalu, dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada kana ashadd ar-rajulain ijtihadan thumma ijtahidu wa dakhala hada al-akhir al-jannah qablahu. Kenapa mereka heran? Mereka heran kenapa laki-laki yang pertama meninggal, yang mati dalam keadaan berjihad, dalam keadaan mati syahid, tapi mengapa dia masuk surga belakangan dibandingkan dengan orang yang meninggal tidak dalam keadaan syahid. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa qad makatha hada ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua yang terakhir meninggalnya itu masih hidup selama berapa tahun, Pak? Setahun. Faqalu bala, maka para sahabat berkata, bala, benar ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi kembali berkata, wa adraka Ramadan, bukankah dia mendapatkan Ramadan, diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Fasoma, dan dia berpuasa. Wasalla, dan salat. Kada wa kada, kemudian dia ibadah ini dan itu. Min sajdatin fis sanah, dan dia juga bersujud selama setahun. Ini kita garis bawahi. Kata Nabi apa? Bukankah orang yang kedua meninggal mendapatkan Ramadan? Dia puasa di Ramadan itu, dia sholat di Ramadan itu. Kemudian qalu, para sahabat
sahabat menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kembali bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Maka kata Nabi, jarak di antara kedua orang itu seperti jaraknya bainas sama wal ardh, seperti jaraknya antara langit dan bumi, begitu jauhnya. Rawahu Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Betapa dahsyatnya jamuan Allah di bulan Ramadan. Betapa besarnya pahala yang diberikan Allah di bulan Ramadan kepada para hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mendapatkan keutamaan bulan tersebut. Sampai-sampai orang yang wafatnya tidak dalam keadaan berjihad di jalan Allah bisa masuk surga duluan dibandingkan dengan orang yang syahid. Padahal jihad itu puncaknya amal. Padahal jihad itu merupakan amal yang utama. Ketika salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ma'amalul afdal, apa amal yang paling utama?" Apa jawab Nabi? Pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kedua, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ternyata Masya Allah, atas jamuan yang diberikan Allah kepada hamba di bulan Ramadan ini, dia dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan? Bukankah Allah bersumpah dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, wa layalin 'ashr, demi malam yang 10 jumlahnya? Apa maknanya? Kenapa Allah bersumpah demi malam yang 10 jumlahnya? Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah Allah bersumpah atas nama 10 malam yang paling baik sepanjang tahunnya. 10 malam yang paling baik sepanjang tahunnya jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena Allah sisipkan di antara malam-malam itu satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita berdoa kepada Allah sama-sama supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di bulan Ramadan dan mendapatkan jamuan berupa dilipat gandakannya amal, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang bertakwa. Menjadi insan yang bertakwa, janji Allah bagi orang yang bertakwa, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Segera menuju Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita siapkan birah kita, siapkan semangat kita, siapkan visi kita, siapkan harta kita. Kita sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan mengharap pahala hanya di sisi Allah dan diberikan jannahnya karena kasih sayangnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sempurnakan dengan doa penutup